Kalau dengar kata AI, jadi ingat robot, atau self-driving car, atau mesin cuci cerdas. Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Artificial Intelligence atau AI sudah muncul sejak tahun 1972. Saat itu, AI didefinisikan sebagai thinking humanly, yang berarti sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Kemudian, seiring perkembangannya zaman dan teknologi, definisi AI ini diubah menjadi acting humanly, yang berarti sebuah sistem yang dapat bekerja seperti manusia. Lalu, 2 tahun kemudian, definisi AI semakin berkembang. Karena jika thinking and acting humanly saja, AI ini dirasa kurang rasional akibat adanya emosi di dalam diri manusia. Dan 6 tahun kemudian, di tahun 1998, definisi AI semakin berkembang, yaitu menjadi acting rationally, yang berarti sebuah sistem yang dapat bekerja secara rasional dan logis. Sehingga AI atau Artificial Intelligence dapat didefinisikan sebagai teknologi dalam bidang ilmu komputer yang dapat berpikir dan berbuat secara rasional dan logis untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efisien, cepat, dan semakin canggih. Kecanggihan dari perancangan AI tidak luput dari komponen AI itu sendiri. Komponen AI terbagi menjadi 2 bagian, yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan itu sendiri berisi data untuk menjawab seluruh pertanyaan atau permasalahan dari seorang pengguna. Dalam basis pengetahuan ini terdapat 2 cara pengolahan data untuk menjawabnya, seperti rule based. Rule based merupakan salah satu cara untuk mengolah data dalam menjawab pertanyaan seorang pengguna dalam skala kecil. Sebagai contoh, terdapat seorang pasien yang memiliki beberapa gejala dari sebuah penyakit. Pasien tersebut datang ke seorang dokter di rumah sakit untuk bertanya apa sih penyakit yang ia derita. Nah, dari contoh ini, dalam Artificial Intelligence dapat dikatakan sebagai sistem pakar. Sistem pakar sendiri harus memiliki representasi pengetahuan yang masih sederhana. Dan untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, kita masuk ke komponen AI yang kedua, yaitu motor inferensi. Motor inferensi merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan dari seorang pengguna berdasarkan rule based secara berurutan dan sistematis. Dalam motor inferensi sendiri memiliki 2 pengolahan penyelesaian dari sebuah permasalahan tersebut, diantaranya seperti forward chaining. Forward chaining merupakan algoritma pencarian data driven yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui. Fakta-fakta tersebut kemudian dicocokkan dengan pertanyaan atau permasalahan dari seorang pengguna. Berikut cara kerja dari forward chaining. Nah, penjelasan sebelumnya merupakan komponen AI yang mengolah data berskala kecil. Lalu gimana kalau misalnya datanya itu ada 1000, 100.000, atau bahkan 1 juta? Hal ini bisa diselesaikan menggunakan basis pengetahuan dan motor inferensi dengan machine learning. Tapi itu nggak dibahas sekarang, akan dibahas di video yang lainnya ya. Sebuah teknologi dapat dikatakan menerapkan sistem artificial intelligence
jika teknologi tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau memberikan solusi terhadap permasalahan dari manusia. Nah, contohnya seperti robot pelayanan makanan, self-driving car, dan Google Maps. Ketiga teknologi tersebut dapat memberikan solusi berupa mendeteksi jalur atau rute yang dapat beradaptasi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada asisten virtual seperti Siri, Google Voice, Cortana, atau Alexa. Keempat, asisten virtual tersebut dapat mendeteksi dan mengkonversi suara pengguna menjadi perintah yang harus dijalankan. Lalu, banyak nih yang digunakan oleh mahasiswa, yaitu ChatGPT. ChatGPT merupakan aplikasi yang mayoritas digunakan oleh mahasiswa untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaannya. Nah, ChatGPT ini menggunakan sistem artificial intelligence berupa machine learning. Dengan begitu, mahasiswa dapat mendapatkan jawaban dan memberikan efisien dan efektivitas dalam mencarinya. Kemudian, teman-teman juga pasti kan ada nih yang menunggu Gmail masuk, ternyata malah masuk ke spam. Spam Gmail ini juga merupakan penerapan dari sistem artificial intelligence. Jadi dipisahkan antara Gmail yang sah dengan Gmail yang tidak sah. Lalu Face Unlock. Cara kerja dari Face Unlock sendiri yaitu sebuah perangkat mendeteksi wajah dari penggunanya. Kemudian perangkat tersebut mempelajari struktur wajah pengguna sehingga perangkat dapat dibuka dengan wajah yang sudah didaftarkannya. Kemudian ada satu pertanyaan nih, kira-kira mesin cuci, rice cooker, atau kulkas apakah menerapkan sistem artificial intelligence? Nah, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyak banget nih para peneliti yang meneliti terkait artificial intelligence. Salah satunya yaitu Muhammad Said Rifki. Bang Said merupakan seorang alumni FYI angkatan 2020. Ia memiliki judul penelitian yaitu pengembangan chatbot artificial intelligence berbasis Telegram dengan model decision tree untuk mendeteksi status gizi balita secara mandiri. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui akurasi model klasifikasi status gizi balita menggunakan algoritma decision tree dan mengimplementasikan model decision tree serta chatbot sebagai media informasi untuk klasifikasi gizi balita. Metodologi penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah dan user requirement, dilanjut dengan pengumpulan data dan eksplorasi data, processing data, model klasifikasi menggunakan decision tree, evaluasi model, desain chatbot, implementasi, dan integrasi hingga pengujian terhadap chatbot. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa akurasi skor sebesar 85,59%, precision score sebesar 85,88%, recall score sebesar 85,59%, F-test score sebesar 85,63%, dengan atribut usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, implementasi dari model decision tree dan chatbot menjadi alat yang efisien untuk mendukung informasi berupa pemantauan dan pendeteksi status gizi balita secara mandiri. Itu dia pembahasan terkait sejarah, definisi, komponen, contoh teknologi, hingga penelitian artificial intelligence yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.